selesai. Kita lanjut yang masih materi pelajaran kemarin tentang cara mengolah bulan. Kan semuanya sudah mengolah sedikit ya tentang bulan. Sekarang kita lanjut dari asal-usulnya. Asal-usul bulan itu sejak kuno hingga modern juga, bulan adalah salah satu organ tertua yang dikenal manusia. Ada dapat disebut hingga ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum adanya catatan sejarah tertulis, lukisan-lukisan buah purba yang ditemukan di berbagai belahan dunia telah menggambarkan adegan-adegan perbuatan yang mengindikasikan bahwa bulan telah menjadi bagian dari manusia juga dalam keadaan. Untuk sama ini ada yang mau tanya dulu? Ada yang tahu bulan itu apa? Atau ada yang mau tanya? Sama bulan itu bulan itu pertama kali ada di Bolivia itu di Bolivia itu seingat saya ada di tahun 1932 atau 1900 berapa gitu. Jadi ada sama karena kan juga bulan ini juga ada kayak di zaman Nabi juga kan. Jadi bisa juga di sunnah Nabi juga sama mengatakan sunnah Nabi. Kita lanjut. Sejarah singkat bulan ada sejak zaman kuno dan dipercaya berasal dari ritual keagamaan dan pelatihan militer. Lukisan gua yang menggambarkan bulan telah ditemukan dan diperkirakan berasal dari sebelum Masehi. Bulan juga menjadi bagian dari Olimpiade kuno pada tahun 908 sebelum Masehi. Nah, ada mau tanya? Enggak. Tanya apa? Itu 708 sebelum Masehi udah ada Olimpiade, Pak. Ada, berbeda ada. Karena kan sudah sesuai dengan juga ya. Tadi kan kita kan, Bapak juga bangun hidup di zaman itu ya. Jadi kita bukan menyesuaikan sesuai data. Sebenarnya ada Olimpiade kuno. Karena Olimpiade kan jangan kan Olimpiade kuno kan. Jadi cabang gue juga bisa dibilang itu cabang yang kuno juga, cabang yang paling tua juga bisa dibilang. Ada mau lagi tentang cabang gue? Atau ada tempat aja? Pak. Itu ya. Nah, ini kita masuk ke gaya bulatnya. Gaya bulat terdapat beberapa gaya bulat yang populer di antaranya bebas atau bisa juga freestyle. Gaya ini merupakan yang paling umum dan paling sering dipertandingkan. Bulat dapat menggunakan seluruh tubuhnya termasuk kaki untuk menjatuhkan lawan. Maksud menggunakan seluruh tubuhnya tuh seperti kayak misalnya pemain bola lagi tanding, itu kalau menyebut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau yang kayak perkembangannya kayak ini lebih menekankan pada teknik atas tubuh. Bulat tidak diperbolehkan menggunakan kaki dan memegang lawan di bawah pinggang. Nah, kalau yang ini kayak perkembangan ini cuma boleh megang berpinggang sampai atas doang. Jadi kalau megang kaki dia bisa pual gitu. Nah, sama seperti yang menanyakan dua kayaknya cuma dua kalau di cabang bulat. Ada mana ya? Tapi kalau di bulan nggak boleh main rambut kan? Oh nggak boleh juga. Di apa? Pegang kuping boleh, cuman kan kita kalau tanding kalau membuat tadi kan nggak sampai pegang kuping gitu kan. Jadi kalau di Indonesia juga dia nggak pakai pelindungnya. Kalau misalkan kayak di Amerika dia pakai pelindung kuping, pelindung mulut juga kayak gamsil gitu. Ada mana lagi? Kita lanjut. Nah, kita masuk ke tekniknya. Teknik dasar bulat itu beberapa teknik dasar yang umum digunakan dalam bulat antara lain take down, teknik untuk menjatuhkan lawan dari posisi berdiri. Clinch, posisi di mana kedua pegulat saling berhadapan dan berusaha membentuk lawan. Reversal, teknik untuk membalikan posisi saat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pinch, teknik untuk menahan lawan agar kedua bahu menempel pada atas. Submission, teknik untuk memaksa lawan menyerah dengan kunci yang mencurigakan. Tapi ini kalau misalnya submission ini sebenarnya kalau juga sekarang udah digunakan karena membahayakan lawan. Seperti itu ya. Ini dari teknik ini ada yang menanyakan?
Bebas. Ngayon, misalnya ini udah tahu kan nih, hitungnya apa nih? Hitungnya apa itu? Ya, tentukan nama nanti di mana? Ya, nanti bisa. Ada yang mau tanya? Nah, kita masuk ke manfaatnya. Manfaat gugat. Gugat tidak hanya memberikan kesenangan dalam tantangan, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Latihan gugat melibatkan seluruh tubuh hingga dapat meningkatkan kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular dan fleksibilitas, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Gerakan-gerakan dalam gugat membutuhkan keseimbangan dan koordinasi yang baik, meningkatkan kepercayaan diri melalui latihan dan kompetensi. Gugat akan mengembangkan kepercayaan diri dan mental yang kuat, belajar disiplin, bersama tim. Contohnya kayak gugat mengajarkan disiplin, kerja keras dan berpikir bekerjasama dengan hati dan dengan disiplin. Untuk manfaatnya yang mau tanyakan, boleh ada manfaatnya. Cukup nih, yang ini. Lanjut. Nah, kita masuk ke bahannya. Bahan yang umum digunakan dalam gugat dan lain. Maka itu udah pasti ya. Karena kayak perbandingan lawan itu nggak sakit atau perbandingan lain. Keungkapan tempat pertandingan berlangsung. Sehingga itu yang pakai ketat kayak buat renang gitu. Sehingga pakai ketat yang dikenakan oleh gugat. Ketil pelindung kepala yang digunakan untuk melindungi wajah dan telinga. Yang tadi yang bapak tadi bilang, yang pelindung telinga dan kepala. Tapi kalau di Indonesia tuh nggak digunakan. Nah, kalau di sini pelindung telinga yang digunakan untuk mencegah cedera pada telinga juga. Sebenarnya bersama ini. Cuman untuk kebanyakan yang dipakai itu ketil, jadi itu yang langsung udah satu step sangat penting gitu. Kalau dari siapa cuma kepingin doang ya, atasnya kan nggak ada hidung. Ada yang mau tanya tentang peralatan yang di sini? Untuk ukuran matrasnya berapa? Dia ada 12 kali 12 gede. Dan matrasnya juga dia juga kotak. Cuman di tengah itu kayak lingkaran kuning, di tengah kecil ada lagi. Zonasi. Iya, zonasi. Nah, kalau misalkan zonanya dia kawan zona, yang mau ngawas kita berpoin 1 kayak gitu. Apa poin di bulan? Apa? Poin di bulan. Poin gue tuh ada, contohnya ada 2, 1, 2, 4, sama 5. Nama tinggal 3 pak. 3 itu kalau 3 nggak ada, karena kan apa ya? Ya soalnya kalau misalkan untuk yang lainnya tuh buat 3 kayak susah. Zaman dulu mungkin masih ada poin 3. Karena kan masih ada challenge kan. Nah kalau sekarang udah ada challenge ya yang dulu gitu. Ada yang mau tanya lagi tentang poinnya gimana? Kalau bantingan yang cuma sekedar bantingan aja itu bisa 4. Cuma kalau bantingan yang layang ngalamin kepala itu poinnya 5. Gitu. Tapi itu bantingannya yang poin 4 tuh yang jatuhnya tentang. Tapi kalau usaha dibandingin itu doang, dia cuma poin 2. Kayak gitu. Kalau 5 pak? Kalau 5 tuh yang ngalamin kepala. Itu nggak poin. Sekarang dia dibanting nih, tapi dia nggak jatuh kan? Pas ngejret kan itu nggak poin. Ada poin sama sekali. Gitu. Nah kalau buat out tuh poin 1 doang. Kalau poin 2 itu kayak misalkan ada tanding gugat, ya kan? Dia jatuh nih, posisi yang kayak begini, dia yang lawannya tuh ke belakang. Itu poin 2. Atau lawan ini menggulung ke lawannya di bawah, dia dapat 2. Begitu. Nah, yang tadi tuh yang misalkan dibanding dia jatuhnya tenggelam nggak tentang itu juga poin 2 doang, nggak ada poin 4. Ada mau tanya lagi? Apa? Kalau ekspresi nanti berapa poin? Apa? Ekspresi. Misalnya dia punya poin nih, terus
istirahat. Oh enggak. Aing di stopin sama wasitnya. Di stopin sama wasitnya ditanyain kenapa mau ini dulu mau dimedis atau dia sakit gitu. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Tuh. Kita ke kompetisinya. Kompetisi dua merupakan olahraga yang sangat kompetitif. Pertandingan dua jadinya langsung dalam dua ronde. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah poin yang disumbangkan oleh pemenang ditentukan lawan dan menahannya agar kedua bahu menempel pada atas. Nah, ini tuh di dua juga yang di gaya bebas tadi selisih poinnya cuma 10-0. Tapi kalau yang di gaya di dua yang lagi yang cuma setengah atas itu udah 8-0 selisih poinnya gitu. Nah kalau yang menempel bahu tuh gak mandang poin, cuman dia bisa dibilang poin mutlak. Jadi kedua bahu nempel magas, kawannya nahan selama 3-5 detik itu udah kena tos dan bisa langsung kalah. Ada yang mau tanyakan kompetisi dua ini? Tutup. Mungkin cukup sekian dari cabang olahraga dua ini. Atau ada yang mau tanyakan lagi? Dua ini? Cukup ya? Mau tanya? Kamu mau tanya? Tanya apa? Di kompetisi bola tuh apa pertandingannya ada? Oh, pertandingannya tuh apa? Apa pertandingan? Apa pertandingan? Apa pertandingan? Itu apa pertandingan apa ya? Oh, wasit, yang dulu. Oh, wasit itu dia ada 3. Ada 4. Satu di tengah yang membuat memulai pertandingan. 2 yang itu di depan sana, sama di sebelah kanan juga. Jadi sana buat nilai poin, sini juga buat nilai poinnya. Jadi setiap sudut sana ada buat ngasih poin. Jadi itu ada kawan-kawan poinnya. Kalau misalkan yang mau tanya juga dia jatuh kena poin 2, kena poin 4. Jadi ini bisa akan poin 2, poin 4 seperti itu. Nah kalau yang keempat ini ada di ujung Jawa nanti. Itu yang menentukan semuanya. Misalkan wasit yang 3 ini, contoh kayak misalkan ada kesalahan itu yang udah dilihat. Nanti yang Jawa nanti itu yang mewarisi kesalahannya. Jelas? Udah mau lagi? Ya boleh, kenapa? Apa sih bedanya? Kalau sekarang nih ya, teman-teman itu perbedaannya dari baju. Satu dari baju, karena kan kalau judo kan baju dia berputih ya kan, itu juga dia berdua. Nah, kalau di judo tuh dia nggak boleh pegang kaki, pegang kaki, nggak boleh pegang kayak. Nah, kalau di judo kan boleh kan, nggak boleh pegang kaki, boleh pegang sayap. Kalau yang beda di golongan itu, judo bisa dibilang sama kayak gaya di golongan yang boleh pegang dari yang atas. Kalau yang beda besar tidak boleh. Itu sih yang tahu. Tapi kemungkinan teman-teman nanti itu bakal berubah seperti itu. Bakal samaan juga. Tapi yang aja kalau bunyinya kan sama. Bunyinya kayak itu ya judo, bukan juga. Karena kalau judo kalau misalkan produk kayak judo nggak memungkinkan. Iya. Cukup jelas? Ada materi lagi? Baik, untuk pertanyaan ini waktu yang belum singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kontribusi, jika ada kata yang dimakan sebelum kita mengikuti hari ini, kami kita berdoa juga. Doa sekali.